Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibi Fari Almadi dengan NPM 2214210079. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, tugas otomasi industri yang berjudul otomasi pemetaan dalam alat berat. Fungsi utama ekskavator Masuk ke pendahuluan peran ekskavator dan otomasi GIS. Fungsi utama ekskavator adalah melakukan penggalian, pemindahan material berat dan perataan tanah di konstruksi tambang serta pengerukan sungai dan parit. Di tempat kerja, ekskavator juga digunakan untuk menggali parit batas dan mencincang pohon sawit. Otomasi dalam ekskavator, penggunaan teknologi seperti sensor, tangkap lunak, dan robotika untuk mengontrol fungsi ekskavator tanpa intervensi manusia langsung. Peran GIS. Peran GIS ialah mengukur pekerjaan alat berat menggunakan GPS, drone, dan alat ukur lainnya. Tujuan dari otomasi GIS atau Geographic Information System ialah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengukuran lahan. Tahapannya ialah pembacaan data otomatis. Pembacaan data otomatis itu mengurangi intervensi manual dalam menggunakan data, dalam mengumpulkan data. Yang kedua adalah memperhitungkan luas akurat, meminimalkan kesalahan manusia dalam memperhitungkan. Kemudian ada pembuatan peta efisiensi, mempercepat proses pembuatan peta digital. Masuk ke identifikasi proses pengukuran. Tahap pertama, kita harus membandingkan pengukuran lahan dengan alat ukur lain seperti GPS, GNSS, atau RTK. Tahap kedua, kita melakukan pengukuran tanah menggunakan drone untuk otomasi yang lebih efisien. Metode ini didukung oleh perangkat lunak seperti ArcGIS Metosoft, ArcGIS, dan Global Mapper yang merupakan perangkat lunak dalam pemetaan dan pengukuran. Kemudian ada perangkat lunak yang mendukungnya seperti saya bilang tadi, ialah ArcGISoft. Ialah untuk memproses foto udara dan pemodelan 3D dan data DEM. Kemudian ada ArcGIS. Dia memfasilitasi pemetaan, analisis, dan manajemen data geografis. Global Mapper melihat, menggabungkan, mengimpor, dan mengekspor berbagai data, raster, vektor, dan elevasi. Masalah utama dalam proses ini adalah cuaca yang mudah berubah, sehingga mendukung saat seperti mendung dan angin kencang yang menghambat penerbangan drone dan akurasi GPS. Kemudian ada analisis inefisiensi dan dampak. Kedua metode penggunaan GPS dan drone rentan terhadap perubahan cuaca yang mengganggu sinyal satelit GPS dan menghambat penerbangan drone. Untuk masalah waktu, penundaan pengukuran akibat cuaca buruk menyebabkan penumpukan tugas. Untuk biaya, GPS rentan rusak akibat air, meningkatkan biaya penggantian jika alat itu rusak. Untuk kualitas GPS sendiri, dia dibilang standar, hanya menampilkan hasil track line atau hasil rekam jalur tanpa situasi lahan nyata. Usulan solusi otomasi penggunaan drone ialah waktu yang efektif. Efektif karena drone dapat memetakan 60 hektar dalam hanya 25 menit. Kemudian ada kualitas tinggi. Kenapa dibilang kualitas tinggi? Karena ia menampilkan foto udara yang terkini, objek nyata, dan kontur tanah. Kemudian ada biaya sedikit berkurang, mengurangi biaya tenaga kerja dan meningkatkan produktivitas. Untuk
Untuk masalah keamanan, masalah keamanan, yang mengurangi resiko surveyor atau petugas lapangan menghadapi bahaya-bahaya yang ada di bahaya-bahaya yang sekitar lahan atau hutan. sekitar lahan atau hutan. Kesimpulan dan tahap implementasi. Kesimpulan dan Drone adalah alat efektif untuk pemetaan bidang tanah, menawarkan resolusi spasial tinggi dengan biaya terjangkau. menawarkan resolusi spasial tinggi dengan biaya terjangkau. Untuk implementasinya ialah mengambil sertifikat pelatihan pilot drone, Implementasinya ialah mempersiapkan drone, terus kemudian ada software yang mendukung. siapkan drone, terus kemudian ada software yang mendukung. Sekian dari presentasi saya. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Lebih dan kurangnya saya minta maaf apabila ada salah kata. Dipersilakan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.